Siapa yang paling banyak, itu yang paling benar. Siapa yang banyak, itu yang benar. Padahal sebenarnya siapa yang banyak, dia yang dominan, iya. Siapa yang banyak, dominan kekuasaannya. Tapi kalau itu jaminan benar, enggak. Maka keluarlah di antara yang keluarkan jurusnya hari ini, keluar hadis alaikum bisawadil a'zam. Iza ra'aitumul ikhtilaf fa alaikum bisawadil a'zam. Ini terpaksa saya potong saja. Ada beberapa poin tadi mau saya sampaikan. Teman-teman kayaknya kurang rela nampaknya lama-lama. Nah, nanti kalau kurang jelas nanti insyaallah boleh ditanyakan. Jadi hadis tentang al-sawadul a'zam di antara hadis yang diriwayatkan bila terjadi ikhtilaf maka kalian ikut kelompok yang paling besar. Kelompok yang paling besar. Pertama, kita dudukkan dulu kama seperti kata orang Arab dalam pepatahnya, asbitil arsya summangkus. Kalau nak melukis, nak mengukir, siapkan apanya dulu? Bukan peralatannya, tempat melukis apa namanya? Siapkan papannya. Asbitil arsya summangkus. Jadi siapkan medianya dulu. Kalau tidak ada media, di mana tuh melukis? Di atas awan. Melukis di atas air. Nah, maknanya apa? Pastikan hadis ini sahih atau tidak. Sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti yang saya katakan, Syekh di sini menyebutkan 30 hadis. Ya, 30 hadis, 25 sahih. 3 hasan, 2 dhaif. Salah satu yang dhaif ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Al-Imam Ibnu Majah qala hadatsana Al-Abbas ibn Uthman Ad-Dimashqi. Qala hadatsana Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi. Qala hadatsana Mu'an ibn Rifa'ah As-Salami. Mu'an ibn Rifa'ah As-Salami qala hadatsani Abu Khalaf Al-A'ma. An Anas ibn Malik أو سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati atau inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umat ini tak akan bersatu di atas kesesatan. Tidak akan bersatu di atas kesesatan. Sepakat dia buat sesat, tidak mungkin. Tidak mungkin umat ini sepakat berbuat sesat. Riwayat tentang sampai dengan lafaz ini banyak. Sambungannya ini yang jadi masalah. Fa iza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Kalau kalian melihat perselisihan, kan banyak perselisihan hari ini, di akidah berselisih, di ibadah berdebat, di muamalah saling tuding, di akhlak buruk. Allah musta'an. Ya. Kan nampak nih yang viral belakangan, di akhlak tak nampak di kalangan orang-orang yang harusnya nampak akhlaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, banyak yang mempertontonkan ketidakluhurnya budi dan akhlak. Dia lebih mengemanapkan hawa, kedepankan hawa. Nah, kalau kamu melihat terjadi ikhtilaf, apa yang dilakukan? Fa'alaikum bisawadil a'zam, maka ikutilah kelompok yang paling besar. Hadis ini di sanadnya terdapat 2 rawi. Sebelumnya hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim
dalam As-Sunnah, dan Al-Lalaka'i dalam Syarh Ushul Sunnah, kemudian Ibnu Adi dalam Al-Kamil di terjemah Mu'an bin Rifa'ah, dan juga di terjemah Abu Khalaf Al-A'ma, kemudian Al-Uqaili Ad-Du'afa, Hibban dan Al-Majruhin dan sebagainya. Hadis ini diriwayatkan, tapi kalau melihat nama-nama kitabnya saja dan nampak bahwa hadis itu bukti riwayat yang tidak sahih dari perawi itu. Nah, di dalam sanadnya terdapat siapa tadi? Abu Khalaf Al-A'ma. Namanya Hazim ibn Atha. Beliau itu adalah matrukul hadis. Wa yukadzibuhu Ibnu Ma'in. Atau ramahu Ibnu Ma'in bil kadzib. Dia ini lemah sekali. Bahkan Yahya Ibnu Ma'in menuduhnya berdusta. Nah, kalau sanadnya seperti ini, apa hukum hadisnya? Tidak dhaif juga sih. Dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Ini kalau seandainya dia riwayatnya sendiri dan tidak berbeda dengan pendapat yang atau riwayat yang lain, bukan pendapat, riwayat yang lain. Padahal riwayat-riwayat yang lain menyebutkan fa'alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian mengikuti al-jamaah, bukan as-sawadul a'zam. Nah, apa yang dimaksud dengan jamaah? Nah, pertama, jadi hadis ini hadis tentang as-sawadul a'zam adalah hadis yang sangat lemah sekali. Hadis yang sangat lemah sekali. Oleh itu Imam Al-Busiri dalam Zawaid Ibn Majah menyebutkan fi isnadi Abu Khalaf Al-A'ma. Wasmuhu Hazim ibn Atha. Namanya Hazim bin Atha wa huwa dha'ifun. Wa qad ja'a al-haditsu bi turuqin. Hadis banyak jalannya tapi semuanya fiha nadhar. Semuanya ada kelemahan. Qalahu Syekhuna Al-Iraqi fi takhrij ahadits al-Baydawi, seperti yang dikatakan oleh Syekh kami Al-Iraqi, yaitu Syekh Abdul Fadl Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, wafat 806. Syekhnya Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala mendhaifkan hadis tersebut. Wa qala Al-Albani, Syekh Al-Albani mengatakan isnadu dhaifun jiddan. Sanadnya dhaif sekali. Kemudian Al-Hakim meriwayatkan dari jalan Ibnu Mubarak ibn Abi Suhaim, Maula Abdul Aziz bin Suhaib, dengan lafaz yang berbeda, dan di sanadnya terdapat Mubarak ibn Abi Suhaim juga matruk. Hadisnya dhaifun jiddan. Berarti dari sisi riwayat hadis ini, samping sanadnya mungkar, juga berbeda dengan riwayat-riwayat yang lain. Misalnya, alaikum bil jamaah fa inna Allah lam yakun la yajma ummata Muhammadin ala dhalalah. Hendaklah kalian mengikuti jamaah. Ini maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah. Naam, Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Allah tak mungkin mengumpulkan umat ini dalam kesesatan. Tak mungkin umat ini sepakat. Makanya ijma adalah dalil qat'i. Bila umat ijma, maka dalilnya qat'i. Jelas kaum muslimin, misalnya sudah ijma di kalangan ulama tentang wajibnya sholat. Kalau ada yang bilang sholat tidak wajib, berarti dia kalau dia mengatakan salat tidak wajib, berarti dia menyalahi ijma, mengingkari yang ijma. Makanya orang ini di kaf, alif, fa, ra kan oleh para ulama, mengingkari wajibnya salat karena ijma' bidarurah. Kemudian
Hadis juga menunjukkan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Jamaah itu rahmat, sedangkan berfirqah-firqah itu azab. Dan masih banyak sebanyak 30 hadis yang disebutkan oleh Syekh Hafiz Al-Hakami di sini. Dan hadis fa'alaikum bisawadil a'zam, hadisnya dhaifun jiddan. Nah, andainya pun hadis itu sahih, misalnya andainya hadis itu sahih, siapa yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam itu? Saya juga yang sebutkan? Kayaknya iya ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, ahlu non sunnah selalu membanggakan jumlah mereka yang banyak, kekuatan mereka yang hebat, mayoritas. Kalau kita teliti, seluruh musuh dakwah sepanjang zaman selalu membanggakan jumlah yang banyak. Umat Nabi Nuh, ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar rai. Yang memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW mengatakan nahnu aktsaru amwalan wa aulada, dan seterusnya, selalu membanggakan jumlah yang banyak. Dan sekarang juga hal yang sama terjadi seperti tadi ya, seorang ulama tadi mengatakan, mereka mengatakan jumlahnya paling banyak. Lalu saya katakan, ya, untuk menjawab ini sangat mudah. Satu, yang dimaksud dengan jumlah yang banyak itu ulamanya atau orang awamnya? Orang awamnya atau ulamanya? Nah, kalau yang dimaksud dengan orang awamnya, seperti sekarang Al-Asy'ariyah mengklaim mereka sebagai as-sawadul a'zam. Kalau as-sawadul a'zam berarti yang mesti diikuti dan pasti benar, karena jumlahnya mayoritas. Bahkan mereka mengatakan 95% umat Islam seluruh dunia Asy'ari atau Maturidi. Ini surveinya lembaga Jahm bin Sofwan Training Center, survei center nampaknya nih. Ya. Ini sama sekali tidak dibuktikan dengan data yang benar dan valid. Satu saya katakan tadi, pemahaman Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala itu sudah lahir di awal abad keempat. Karena beliau lahir 200 300 enggak juga, 200 enggak juga. Yang mana ini? Beliau lahir 260, wafat 324. 40 tahun ikut pemahaman Mu'tazilah. Sebab ayah beliau, ayah soboknya atau ayah sambungnya, ayah tirinya, induk pemahaman Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubba'i. Tapi setelah berguru dengan atau membaca dengan Abdullah ibn Sa'id bin Kullab, ikut pula aliran Kullabiyah, sehingga beliau punya akidah yang dinisbatkan kepadanya, itu akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, yang itu yang diwarisi tadi klaim sebagai akidah 95% lebih umat Islam di seluruh dunia. Baik. Setelah itu beliau berubah. Di akhir-akhir hayatnya beliau menulis kitab Al-Ibana fi Usulid Diyana, Risalatun ila Ahli Thagr, dan Maqalatul Islamiyin, menyatakan beliau meninggalkan akidah yang sekarang dianut kabarnya oleh 95% tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Nah, berarti di awal abad keempat